Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dengan topik paru obstruktif kronik. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sania Mawaddah dengan NIM 2011020711 dan Nisma Delmelvani dengan NIM 2011020021. Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Apa sih paru obstruktif kronik itu? Paru obstruktif kronik atau yang sering disebut PPOK merupakan suatu kondisi peradangan pada paru-paru yang berkembang jangka panjang. PPOK umumnya ditandai dengan sulit bernafas, batuk berdahak, dan mengih. Selanjutnya, epidemiologi PPOK. Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) adalah penyakit inflamasi peradangan paru-paru kronis yang menyebabkan aliran udara terhambat dari paru-paru. Gejala dari PPOK seperti kesulitan bernafas, batuk yang mengeluarkan lendir atau dahak, dan nafas berbunyi ngik. Penyebab paling umum ditemukan adalah karena paparan asap rokok. PPOK dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai kondisi lainnya. Epidemiologi penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease di seluruh dunia tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan berkisar antara 7-19%. The Burden of Obstructive Lung Disease atau BOLD mengungkapkan angka prevalensi global adalah 10,1%. Pria ditemukan memiliki prevalensi 8,5% dan wanita 8,5%. Angka prevalensi bervariasi di berbagai daerah di dunia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, PPOK adalah penyakit penyebab kematian tertinggi ketiga di dunia. Berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga (SKRT) Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes) tahun 1992 menunjukkan angka kematian karena asma, bronkitis kronik, dan emfisema menduduki peringkat ke-6 dari 10 penyebab tersering kematian di Indonesia. Dari hasil riset kesehatan dasar Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa prevalensi PPOK di Indonesia sebanyak 3,7%. Pada tahun 2015 saja dapat dilihat bahwa penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mengkonsumsi rokok sebesar 22,57% di perkotaan dan 25,5% di pedesaan. Rata-rata jumlah batang rokok yang dihabiskan selama seminggu mencapai 76 batang di perkotaan dan 80 batang di pedesaan. Hal ini menunjukkan tingginya angka perokok di Indonesia yang merupakan faktor risiko utama PPOK. Slide selanjutnya adalah gejala penyakit paru obstruktif kronik. Yang pertama ada batuk kronik dengan atau tanpa dahak yang tidak kunjung sembuh. Yang kedua, makin sering tersengal-sengal bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti memasak atau mengenakan pakaian. Yang ketiga, mengih atau sesak nafas disertai bunyi. Yang keempat, lemas, kehilangan kemampuan atau produktivitas. Yang kelima, rasa berat di dada. Dan yang keenam, penurunan berat badan. Selanjutnya yaitu diagnosa PPOK. Yang pertama yaitu anamnesis. Pada anamnesis, pasien penyakit paru obstruktif kronik biasanya datang dengan kombinasi gejala dari bronkitis kronik, emfisema, dan juga asma. Gejala utama antara lain yaitu batuk produktif yang biasanya lebih berat pada pagi hari. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, wheezing yang dapat ditemukan pada beberapa pasien terutama saat beraktivitas. Sedangkan pada PPOK tipe bronkitis kronik, gejala khas yang sering muncul adalah yang pertama batuk produktif yang semakin parah, yang kedua infeksi paru yang sering berulang, yang ketiga gagal nafas atau gagal jantung. Pada PPOK tipe emfisema, gejala khas yang sering muncul yaitu yang pertama riwayat sesak nafas yang progresif, yang kedua sputum purulen yang jarang kambuh, dan yang ketiga syasya.
Selanjutnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada PPOK fase awal umumnya normal atau hanya menunjukkan aspirasi yang memanjang. Pemeriksaan fisik akan semakin bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan PPOK dan semakin bermakna pada PPOK yang berat. Biasanya yang pertama yaitu inspeksi, kedua palpasi, yang ketiga perkusi, dan yang keempat auskultasi. Diagnosis banding. Diagnosis banding penyakit paru obstruktif kronik tergantung dari presentasi klinis pasien. Secara umum, PPOK dapat didiagnosis banding dengan yang pertama asma, yang kedua gagal jantung kongestif, yang ketiga bronkiektasis, yang keempat tuberkulosis, yang kelima bronkiolitis konstriktif, dan yang terakhir pambronkiolitis difusa. Lalu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada penyakit paru obstruktif kronik yang bermanfaat diantaranya adalah pemeriksaan fungsi paru dan pemeriksaan radiologis, seperti pemeriksaan fungsi paru, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan ekokardiografi, dan pemeriksaan laboratorium. Lantas, bagaimana sih cara mengatasinya? Yuk, simak penjelasan berikut. Just information. PPOK tak bisa disembuhkan karena kondisi paru tak bisa dikembalikan pada kondisi normal. Namun, gejala dan progresivitas PPOK dapat dihambat dengan sejumlah pengobatan loh. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan spirometri, radiologi, laboratorium darah, analisis gas darah, dan mikrobiologi sputum untuk menentukan pengobatan apa sih yang tepat. Pencegahan PPOK sendiri yang pertama tidak merokok atau berhenti merokok. Berhenti merokok secara efektif dapat mempertahankan fungsi paru. Yang kedua, menghindari paparan polusi udara. Yang ketiga, berolahraga. Dan yang keempat, konsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Bagaimana sih mencegah PPOK kambuh? Anda dapat mencegah PPOK kambuh dengan menjalani kebiasaan gaya hidup yang sehat, melakukan vaksinasi, dan melakukan perawatan yang intensif. Cukup sampai di sini dulu ya penjelasan dari kami mengenai PPOK. Apabila ada kesalahan kata, pelafalan kami yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.